Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Bapak Bunda, Ustadz-ustadzah sekalian, kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi menjelang siang di salah satu agenda ya dari masjid ya. Masjid Al-Furqan menyelenggarakan tema materi tentang keluarga sakinah. Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada Bapak dan Ibu yang usianya mungkin sudah di atas saya mungkin ya. Ini sharing saja, mungkin nanti mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat, mohon dikoreksi dan diluruskan. Tentang meraih keluarga sakinah ya, mungkin nanti Bapak bisa menambahkannya dari pengalaman. Saya sendiri menikah bulan April 1994. Jadi nanti insya Allah April depan itu sudah masuk usia pernikahan yang ke-27 ya, baru yang ke-27 ya. Anak saya alhamdulillah sudah selesai kuliah 3 Pak ya. Tanggal 4 April akan menikahkan anak ya, yang pertama kali menikahkan anak ya. Tanggal 4, mohon doanya. Baik, kita masuk ke tema kita. Kita akan membahas tentang keluarga sakinah ya. Sebelum masuk ke situ saya ingin coba ngasih bingkainya besar dulu ya. Jadi segala sesuatu ya, sebelum bahas sesuatu kita coba siapkan bingkai besarnya dulu ya. Sehingga kemudian ketika bingkai besarnya sudah duduk, bingkai besarnya sudah kita pahami dengan baik, insya Allah ya. Isinya bisa kita tempatkan dengan baik ya. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa kita ciptakan? Tepatnya ini pertanyaan retorik ya, karena semua sudah bisa jawab saya kira. Ya, semua sudah bisa jawab, nggak usah menjawabnya. Semua sudah, insya Allah sudah bisa menjawab untuk apa Allah ciptakan kita. Yaitu kita seperti di surat Az-Zariyat ya. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada dua ya, ada jin dan manusia. Kalau jin bukan urusan kita ya, silakan ya, urusan dia beribadahnya seperti apa. Tapi yang mesti kita perhatikan tentang kita ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ya. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dari sini kemudian muncul satu pemahaman tentang syumuliyatul ibadah, tentang integralitas ibadah, kemenyeluruhan ibadah. Karena seluruh hidup kita dari mulai lahir sampai mati itu semuanya ibadah, bingkainya ibadah. Hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bingkainya ibadah. Ya. Jadi kita memahami bahwa ibadah itu syumul, bukan ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah ya, ibadah-ibadah yang ritual langsung kepada Allah seperti sholat, saum, zakat ya. Semua bentuk ibadah. Sampai mohon maaf ya, masuk WC, keluar WC itu adalah ibadah. Ya, masuk WC, keluar WC, makan, minum segala macam itu ibadah. Ya, bahkan kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, mungkin guru SD atau TK, mengajarkan kepada anak-anak kita doa makan ya. Doa makan diajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rezeki yang kami berikan ya, dan kepada rezeki yang diberikan kepada kami berkah ya, makanan yang diberikan kepada kami keberkahan. Lalu tiba-tiba doanya meloncat Pak, wa qina adzabannar, langsung meloncat ke neraka gitu. Kok begitu, kok bisa gitu kan, di meja makan kok langsung ke neraka? Artinya ya, artinya mengkaitkan seluruh aktivitas makan aja dikaitkan dengan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Seperti itu ya. Jadi dikaitkan. Masuk WC, keluar WC pun begitu. Ada doanya, ada adabnya. Sehingga seluruh aktivitas kita adalah ibadah. Ya, jadi bingkainya adalah ibadah. Ada sumuliyatul ibadah, integralitas ibadah, kemenyeluruhan ibadah. Ya, jadi kita bingkainya seluruh ibadah. Nah, kemudian bagaimana kita memahaminya? Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini hidup kita ya. Dari lahir sampai mati, bulat sebuah lingkaran kehidupan ya, siklus, karena kita hidup kita lingkaran siklus ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, kembali juga kepada Allah. Ini sebuah lingkaran. Nah, para ulama membagi ibadah itu dalam 2 kategori ya. Yang pertama ibadah mahdhah ya. Ya, ibadah yang mungkin kalau bahasa ininya ibadah transendental ya. Ibadah yang langsung berkait dengan Allah, tata caranya diajarkan oleh Nabi spesifik itu, salat, zakat, saum ya, seperti, dan setelah ghair mahdhah, ibadah selain yang tadi, selain mahdhah. Ini contohnya salat, saum, zakat, haji, zikir dan seterusnya. Ini ibadah mahdhah ya, ibadah yang langsung kepada Allah atau hablum minallah dalam bahasa yang lain.
Kemudian ibadah ghair mahdhah, ibadah-ibadah yang tidak langsung dengan Allah ya. Ada kaitan dengan manusia, kaitan dengan alam, kaitan dengan binatang, kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi tetap semuanya terakumulasi kepada ibadah kepada Allah. Ya, tetapi cara melaksanakannya atau tata caranya itu terkait dengan lingkungan kita. Ini contohnya mungkin dalam beraktivitas sosial, beraktivitas budaya, beraktivitas ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Bekerja dan seterusnya. Itu semuanya adalah bagian bertetangga. Nah, termasuk di dalamnya apa? Termasuk menikah dan berkeluarga. Nah, ini merupakan sebuah bagian dari ibadah kita. Sehingga kemudian ketika kita yang sebelum mungkin niatkan ibadah, yang sudah terus-menerus motivasinya diniatkan untuk beribadah. Karena ketika menjalani pernikahan banyak sekali hal yang ya mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan harapan ya segala macam. Menikah itu bukan berarti selesai semua masalah. Ya, justru nanti ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Seperti itu. Dan itu kemudian ketika ditempatkan dalam konteks ibadah, ya itu akan menjadi ya ketika ada yang kurang kita terima dengan penuh keridhaan ya, dengan penuh tawadhu, dengan penuh ya rasa menerima. Kemudian ketika ada kelebihan kita bersyukur terhadap pasangan kita karena ditempatkan sebagai ibadah. Contoh seperti sholat kan, sholat sholat itu kan harusnya sholat kita mencapai kualifikasi sholat khusyuk. Tapi dalam perjalanannya mungkin saya sendiri mengakui mungkin sholat khusyuk itu jarang, dalam sehari sholat khusyuk itu mungkin jarang. Bisa jadi dalam 2 rakaat sholat subuh mungkin di rakaat pertama ya, khusyuknya. Makanya mungkin dianjurkan berjamaah ya supaya terakumulasi khusyuk kita dalam berjamaah. Jarang, sulit gitu sholat khusyuk itu. Tetapi kemudian ketika kita sholat dan merasakan tidak khusyuk, apakah sholatnya ditinggalkan? Enggak gitu. Sholatnya sudah benar, tetapi untuk mencapai khusyuknya kita tingkatkan, kan gitu ya. Bukan berarti sholatnya dibatalkan. Seperti juga berumah tangga. Ketika kita menikah, mendapatkan pasangan, kemudian banyak kekurangan, merasakan banyak kekurangan, tidak merasakan ketenangan, sakinah, apakah nikahnya bubar? Kan enggak. Nikahnya tetap kita jalani, kemudian kita perbaiki ya supaya mencapai sakinahnya seperti itu. Mencapai sakinahnya. Itu kalau ibadah seperti itu. Jadi dan ruh ya atau spirit dari ibadah itu adalah ihsan. Ya, jadi ibadah itu adalah spiritnya ihsan. Seperti hadis ada yang hadis berapa Pak Redi? Di hadis Arba'in nomor ketika Rasul kan ditanya oleh malaikat Jibril kan datang ya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman ya, akhbirni anil ihsan. Ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasul menjawab, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kan enggak mungkin karena akidah kita ya membatasi kita nggak mungkin bisa melihat zat Allah, wujud Allah ya, nggak mungkin. Mungkin ini sebuah ini aja. Tapi yang kedua, fa'ilam takun tara, apabila kita tidak bisa membayangkan melihat Allah, dan saya yakin tidak bisa ya, hanya mungkin sampai kepada membayangkan arsy-nya ya, atau makhluknya, ciptaannya, maka yakinilah fa'innahu yarak, sesungguhnya dia Allah melihat kita. Jadi ihsan itu adalah sebuah spirit, sebuah semangat ketika kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah, ya ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, dengan satu keyakinan, satu semangat bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Saya buatkan ilustrasi, misalnya kita mungkin sebagai guru ya di kantor, tepat di depan meja kita kepala sekolah kita mungkin. Tapi pasti kita akan serius, rasa kantuk akan hilang gitu segala macam kan. Main laptop pun mungkin nggak akan diganti-ganti laptop, langsung pembelajaran nggak diselingi dengan main game dan seterusnya gitu. Karena atas kita lihat kita. Nah, sedangkan Allah tuh melihat kita ya. Di surat apa tuh? Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bahwa Allah tidaklah engkau perhatikan, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa, tidak ada satupun orang yang najwa ya, ngomong-ngomong salah satin illa huwa rabi'uhum. 3 orang ngobrol kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin, tidak ada orang ngobrol 4 orang illa Allah yang kelimanya ya. Tidak wala adna dalika wal aksara, tidak ada orang ngomong lebih dari itu dan kurang dari itu illa huwa kana ma'ahum, kecuali Allah akan berada bersama dengan mereka ayman aina makanu, di mana saja mereka berada. Summa yunabiuhum bima amilu, dan kemudian akan diceritakan apa yang dikerjakan pada hari kiamat. Jadi tahu gitu semuanya gitu kan. Jadi ihsan. Jadi ihsan itu adalah selalu merasa dilihat atau diawasi Allah. Muraqabatullah, selalu merasa dilihat Allah, atau ma'iyatullah,
pelintasan pikiran pun Allah tahu gitu kan. Ya. Allah mengetahui ma tuwasbisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang kalau kata orang Sunda tuh cing kecawisnya hati. Cing kecawis itu kita kan suka ngomong sendiri dalam hati ya. Itu tahu semua Allah gitu. Itu ada seperti itu. Jadi kita semuanya ya. Ketika dengan semangat ini insya Allah ibadah kita akan optimal gitu. Ketika merasa diawasi Allah, termasuk menikah ya, ketika ada masalah kita tahu nih Allah melihat. Makanya di antara asbab nuzul surat Al-Mujadalah ya, Al-Mujadilah tahu ya, itu isinya tentang apa tuh? Isinya tentang turunnya hukum zihar ya. Ketika apa? Allah ada pertengkaran di antara suami istri gitu kan. Ada seorang suami ngomong ke istrinya gitu. Suaminya udah tua, sakit-sakitan juga gitu. Ngomong ke istrinya, dia mengatakan anti alayya kadzahri ummi gitu. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wah, jadi nganggap istri seperti ibu gitu. Kayak punggung ibuku. Maka ketika suami minta berhubungan badan, istrinya nggak mau. Kamu sudah menganggap saya, maka dia datang kepada Rasul. Maka turun ayat qad sami'allah qaulal lati gimana? Ada yang hafal? Tujadiluka ya, zafi zaujika wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Maka turunlah ayat tentang zihar itu ya. Maka ketika orang akan melepaskan ziharnya, maka dia harus apa? Harus seperti saum Ramadan berhubungan sama istri ya. Dia harus tahrir raqabah, membebaskan budak. Atau saum syahraini mutatabi'ain, saum 2 bulan berturut-turut. Itu kan, atau yang ketiga memberikan makan kepada sittina miskina, 60 orang fakir miskin. Baru kemudian lepasnya. Maka itu Allah langsung mendengar gitu. Berarti Allah melihat tuh ada terjadi pembicaraan antara suami istri ya, pertengkaran suami istri, kemudian muncullah ungkapan suaminya menganggap istrinya seperti punggung ibunya. Maka turunlah ayat namanya zihar. Jadi kalau kita mengatakan itu sudah bercerai gitu. Ah, kamu ini seperti mamaku, seperti umaku. Nah, itu berarti itu sudah termasuk zihar itu turun. Maka harus ada kafaratnya gitu. Harus ada kafaratnya. Itu ya. Jadi selalu merasa dilihat oleh Allah. Atau selalu merasa dibersamai oleh Allah, muraqabatullah atau ma'iyatullah. Nah, jadi menikah dan berkeluarga adalah ibadah yang terpanjang ya. Ini ibadah yang terpanjang menikah. Saya hidup membujang 25 tahun, Pak. Hidup berkeluarga saya 27 tahun. Nah, berarti lebih banyak dengan istri saya gitu daripada saya membujang gitu. Jadi lebih banyak bersama saya dengan ibu hanya sampai SMA karena saya kuliah ke Bandung gitu, dari Ciamis. Kemudian lebih banyak dengan istri daripada dengan orang tua gitu. Jadi memang menikah itu ibadah yang paling panjang. Ya, dan kalau bisa diusahakan seumur hidup gitu. Sepanjang hidup kita ya kita tetap bersama gitu ya. Seperti cintanya siapa? Cintanya Ainun dan Habibi gitu. Sampai mereka pun dikuburkan berdampingan. Ya. Berharap seperti itu. Oke, jadi mari kita masuk ke tema kita ya. Jadi balik ini semuanya sudah menikah ya, ada yang sudah mungkin lebih lama dari saya, tapi kita coba lihat refleksi ya. Saya sampaikan sebuah tayangan. Ini tayangan sekarang, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita dengan bahwa kita pernah melewati ini, walaupun mungkin berbeda settingan acaranya ya. Dulu saya juga menikah sederhana aja dulu. Ya, tetapi mungkin ini bisa menjadi kita coba kita balik lagi ya, flashback kepada momentum di mana kita pernah melewati fase ini. Oke, masuk kita ke bagaimana kita merawat atau membangun rumah tangga. Ya, tentu yang pertama, langkah pertama kita harus memahami tentang bangunan itu ya. Jadi kalau kita ingin membangun gedung ya, atau mendirikan sebuah gedung, langkah pertama adalah kita harus tahu dulu desain gedungnya ya, rancangan gedungnya. Ya, rancangan gedungnya. Sehingga kemudian ketika ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pas ya, kita bisa memperbaiki sesuai dengan rancangan gedung itu. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita nggak punya bayangan tentang sebuah gedung, buat gedung hanya kayaknya nggak cocok, nggak bagus, ganti, nggak cocok, ganti ya. Sampai kapan bisa seperti itu kan? Ya, tidak seperti itu. Nah, jadi kita ada 3 pilar membangun keluarga ya, membangun keluarga atau rumah tangga. Apa saja? Itu dengan 3H ya. Ada 3H. 3 pilar membangun rumah tangga, 3H. H yang pertama apa? H yang pertama adalah sakinah. Ya, ini bangunan yang pertama ya. Yang kedua adalah mawaddah, yang ketiga adalah rahmah. Ini seperti yang kita pahami selama ini. Tapi saya akan coba mengkonstruksikan menjadi sebuah bangunan nanti ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas sehingga kemudian kita bisa
mengisi bangunan itu dengan benar. Ketika kita sudah dibingkai atau diikat dengan akad pernikahan dan sah menjadi suami istri, maka yakinlah itu adalah jodoh kita yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jangan berpikir jangan-jangan bukan jodoh kita, jangan-jangan itu yakin itu jodoh kita. Baik dan buruknya, kurang dan lebihnya, itulah pasangan yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Seperti itu ya. Itu karena an khalaqalakum ya azwajan min anfusikum min anfusikum azwajan. Dari kalian ada pasangan-pasangan. Jadi kita diberikan pasangan, sudah ditetapkan pasangannya. Kemudian litaskunu ilaiha ya, agar apa? Agar ada sakinah ya, ada ketenangan ya, ada kebahagiaan di situ. Gitu ya. Jadi tujuan dipasangkan agar bahagia. Maka ketika kita tidak merasa bahagia, jangan berpikir bukan pasangan kita. Berpikirnya bagaimana cara supaya kita bahagia dengan pasangan kita. Jadi harus kita kelola gitu ya. Jangan buru-buru mutusin seperti itu. Kemudian agar ada kebahagiaan ini, wa ja'ala bainakum, diberikan di antara kalian ada dua ya, mawaddah dan rahmat. Mawaddah dan rahmat itu ada alat untuk membangun sakinah ya. Alat untuk membangun sakinah itu adalah mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dan yang demikian adalah sebagai tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah keluarga berarti kita harus menyelesaikan dengan apa? Lewat dengan proses berpikir, jangan pakai banyak perasaan gitu ya. Jangan pakai perasaan. Makanya sering saya sarankan kepada yang baru mau menikah ya, ketika memilih calon tuh jangan pakai perasaan, justru harus pakai pikiran. Sehingga tergali gitu ya, tergali. Kalau pakai perasaan kadang-kadang kan ya keliru, perasaan itu banyak kelirunya gitu ya, banyak kelirunya. Makanya Islam menyarankan untuk menggunakan pihak ketiga gitu ya. Untuk outsourcing kepada pihak ketiga yang dipercaya. Nah, siapa yang dipercaya misalkan untuk melihat akhlaknya baik, ininya baik segala macam gitu kan, harus lewat pihak ketiga. Kalau lihat kita mungkin sulit. Saya beberapa kali membantu kawan-kawan ya untuk berkenalan, untuk menikah. Kadang-kadang ketika bertemu malah seperti lagu Jamrud gitu ya. Ya, ready ya. Seperti lagu Jamrud, 30 menit ketemu nggak ada satupun yang terbuka suaranya gitu. Diam, satu diam. Sehingga nggak tergali di situ. Baru setelah nikah kok gini sih? Kenapa nggak ditanyakan sebelum nikah kan gitu kan? Seperti bahkan dalam tren anak sekarang ada apa? Ada perjanjian ya sebelum nikah gitu kan sebenarnya. Mungkin ya lebih kepada kesepakatan ya, kesepakatan sebelum pernikahan. Jadi ini ada 3 ya. Nah kemudian, kalau saya bangun gini, di bangunan ini sakinah, ini puncaknya ya. Sakinah itu menjadi target kita, visi kita dalam membangun kebersamaan dengan pasangan kita. Kemudian, ini kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Itu kurang lebih seperti itu. Maknanya ya kebahagiaan, ya rasa tenang, ya. Kemudian ininya penyangganya wa ja'ala bainakum mawaddah. Cinta atau harapan, ya. Cinta seperti yang dipahami oleh kebanyakan sekarang mungkin ya. Mawaddah itu lebih ke arah situ arahnya. Tapi itu nggak cukup ya, nggak cukup. Ada satu lagi rahmah, ini kasih sayang. Ya, kasih sayang itu apa ya? Mungkin kayak bapak ya, istri udah tua tapi sayang gitu ya, ada sayang gitu ya. Saya juga begitu, istri udah mulai memasuki rehat usia 50 ya, banyak kekurangannya gitu kan, banyak inilah, nggak seperti muda, tapi kemudian makin tumbuh rasa sayang gitu kan. Mungkin cintanya nggak menggebu dulu, semenggebu dulu gitu ya, tapi kasih sayangnya kemudian meningkat. Jadi ini bisa jadi bagusnya cintanya tetap ya, walaupun sudah tua, tetap cintanya dipelihara gitu, tetap dirawat gitu, sehingga bisa tetap tumbuh cintanya dan kasih sayangnya. Nah, kalau bangunnya seperti ini. Jadi ini adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang kita bangun. Nah, ini yang kita isi nanti nih. Bagaimana kita berusaha mengupayakan. Karena ini semua sudah diberi. Sudah diberikan, cinta dan kasih sayang itu sudah ada dalam diri kita. Gitu kan? Sudah ada semuanya. Kenapa misalnya nggak tumbuh seperti kita diberikan bunga ya? Ada bunga mawar misalnya. Ya kita kenapa nggak tumbuh bunganya? Mungkin nggak pernah dirawat gitu. Dia harus dirawat kan, disiram, disiangi, jangan sampai ada hama-hama yang mengganggu segala macam seperti itu. Jadi faktor orang ketiga ya, will atau pill itu faktor luar sebenarnya. Ya, faktor luar itu tidak akan berpengaruh kalau memang konstruksi bangunan keluarganya bisa dirawat dengan baik. Jangan sampai kita bocor dibiarkan kayak rumah kan ini kan, ada bocor di sini dibiarkan gitu kan. Tidak diperbaiki bersama-sama gitu kan. Ya, kalau perlu memang kalau rumah kita bocor kan, kalau kita nggak mampu
nggak mampu memperbaikinya, panggil tukang dong, ya, minta tolong tukang untuk memperbaiki. Ya. Itu perlunya apa? Pihak ketiga gitu ya, orang ketiga yang dipercaya oleh kita, misalkan dipercaya oleh kita. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang membantu itu kan. Kalau ada masalahnya sampai ke tingkat apa? Tingkat perlu bantuan psikologi ya bisa ada lembaga-lembaga yang membantu itu. Ya. Kalau itu yang terjadi. Contoh misalnya, mohon maaf nih, saya kemarin baru lihat siaran di Watch Facebook ya, Watch SB itu ada siaran, atau bahkan pernah ada di acara Kick Andy yang kapan saya lupa tuh. Ada satu penyakit saya lupa namanya, saya jadi keinget. Pokoknya mohon maaf ya, penyakitnya tuh alat organ kelamin perempuannya tuh nggak nerima ya, organ laki-lakinya masuk, ada tuh apa vaginismus, mungkin bisa di searching di internet. Vaginismus ya, ada ya. Ada orang yang seperti itu tuh, di Kick ini pernah dibahas, tapi mereka tetap bertahan pernikahannya puluhan tahun gitu. Sampai akhirnya mereka berhasil ya melakukan penetrasi ya, itu pada tahun yang kesekian gitu. Karena mereka membangun kebersamaan gitu, datang ke dokter ternyata ada caranya gitu. Ada seperti itu. Ya, coba bisa lihat tuh di serang banyak ada penyakit itu. Jadi bukan kemudian ketika kita tidak ini langsung nggak bisa, udah nggak begitu gitu kan, seperti itu. Jadi langsung atau ada juga kasus, bukan kasus saya, adik saya sendiri, adik di bawah saya itu punya istri, ketika menikah baru ketahuan dia punya penyakit lupus, sehingga sampai pernikahan berapa tahun, mungkin 5, 6 tahun, 7 tahun nggak punya anak ya, tapi kemudian mereka bersama-sama saling bekerja sama untuk mengobati penyakitnya gitu ya, walaupun kemudian akhirnya ya istrinya meninggal, adik saya itu kan seperti itu. Tapi kemudian mereka nggak berpikir sudahlah katanya kan, cari lagi yang lain, nggak begitu kan gitu. Mungkin karena sudah ditetapkan takdirnya, mungkin dapat pasangan itu, kemudian untuk bersama-sama menghadapinya sebagai bagian dari ibadah, seperti itu kan, bagian dari ibadah. Nah, jadi bangunan ini harus kita bangun ya, modalnya sudah ada, yang kita rawat adalah, yang kita pelihara adalah mawaddah dan rahmah. Ini sakinah itu adalah, kalau mungkin yang pernah belajar manajemen yang sekarang ngetren tuh yang 4DX ya, ada widely important goal, WIG. Nah, itu WIG-nya itu. Sakinah itu WIG-nya. Ya, targetnya gitu kan, leg measure-nya gitu kan kalau bahasanya. Nah, kemudian apa untuk mencapai sakinah itu? Dua ini yang harus diperhatikan. Ya, karena ini bangunnya begini. Ini otomatis sakinah akan terbentuk kalau ininya dirawat. Nah, maka dua ini harus kita rawat. Ya, cara membentuk sakinah atau menghasilkan sakinah adalah merawat mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah itu harus dirawat seperti itu. Seperti bunga itu bukan target ya, tapi yang menjadi ini adalah potnya ya, sama mediumnya, sama kembangnya, sama pohonnya gitu kan. Supaya berbunga gimana? Ya harus dirawat pohonnya, dirawat potnya, dirawat tanahnya gitu. Bukan kita kemudian ada pohon tiba-tiba ingin berharap bunga itu tumbuh, nggak mungkin bunga itu tumbuh kalau tidak dipelihara, tidak dirawat, kan seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar ceramahnya Buya Hamka ya dulu ya, pernah saya beliau menyampaikan dulu kan ada tuh, kalau Bapak mungkin pernah lihat ya, Buya Hamka di acara TV dulu ya ada tuh, kalau tentang Islam tuh Buya Hamka, saya SD atau SMP tuh masih, beliau suka menyampaikan ceramah-ceramahnya, bahasanya teduh ya. Saat itu bahas tentang keluarga itu saya perhatikan. Kata beliau, katanya dari pengalaman beliau, sakinah itu benar-benar dirasakan ketika usia pernikahan sudah mau memasuki usia 20 tahun katanya. Itu baru merasakan sakinah tuh. Yang namanya kan sakinah bener tuh. Seperti itu. Jadi memang panjang gitu kan. Seperti kita sholat juga. Sholat kita kan dari kecil sholatnya. Mungkin usia keberapa baru kita merasakan sholat khusyuk itu. Betul nggak Pak? Seperti itu kan. Sholat khusyuk itu makin rasa pada fase kesekian gitu. Jadi kita upayakan. Karena bagian ibadah kita kan kepada Allah. Seperti juga ini sakinah. Sakinah juga akan kita rasakan bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba. Ya namanya baru menikah bulan madu kan sebulan, namanya bulan madu gitu kan. Bukan tahun madu, bukan abad madu ya, tapi bulan madu ya hanya sebulan gitu. Sebentar gitu kan, bulan madu hanya sebentar. Habis itu kan kita akan ada keseharian kita. Gitu. Maka untuk tumbuhnya bunga sakinah, diibaratkan bunga, maka kita harus rawat ya. Pohon mawadahnya dan pot cintanya gitu ya. Pot rahmahnya itu dirawat itu, disiram ya, kalau ada ya daun yang gugur ya kita petik, kita buang, kemudian kita tumbuhkan lagi sehingga insya Allah bunganya akan mekar mewangi sepanjang hayat gitu kan, ada mekar mewangi sepanjang hayat ya, seperti itu karena dirawat cintanya. Nah maka harus dirawat nih kita, jadi tugas kita untuk membangun sakinah bukan fokus kepada sakinahnya, tapi fokus kepada merawat
mawaddah dan rahmahnya, cinta dan kasih sayang. Bagaimana supaya terus tumbuh gitu kan. Mohon maaf nih, mungkin bisa jadi contoh nih, Pak Habibie itu saya pernah jadi anak buahnya Pak Habibie cukup lama, mungkin sekitar 10 tahun saya menjadi anak buahnya Pak Habibie dulu. Beliau ya luar biasa kalau saya lihat, kepada pasangannya tuh luar biasa gitu ya. Kepada pasangannya luar biasa gitu. Sehingga kemudian muncul ada filmnya, walaupun ya ada dari bab itu mungkin patut kita contoh gitu. Patut kita beliau membangun cinta dan kasih, sehingga ucapan-ucapan tuh dalam bahasa Jerman kepada istrinya tuh terus jadi gombal terus ya kepada istrinya. Walaupun usianya sudah melewati sekian tahun, puluhan tahun, 60 tahun tetap dia lakukan. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, ini. Cara merawatnya ada dengan al-mu'asyaratu bil ma'rufi, ya. Al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Dengan cara muasyarah, menggauli pasangan kita dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi kalau bunga mau tumbuh, ya pohonnya dengan cara apa? Dengan cara disiram, dipupuk gitu ya. Nah, kalau mawadah sakinah mau tumbuh, berarti mawadah dan rahmah itu harus al-mu'asyaratu ma'ruf, harus menggauli pasangan kita dengan cinta dan kasih sayang dengan ma'ruf. Oke, nah ini ayatnya ya. Nanti saya berikan ini ya, slide isinya ya. Ini kita fokusnya saya nggak bahas yang panjangnya, cuma bahas ini. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Memang secara tekstual ayat ini untuk laki-laki ya. Wa ashiruhunna, maka pergaulilah istri kamu dengan ma'ruf. Tapi secara kontekstual ini kedua belah pihak, karena nggak mungkin ya satu pihak ya, harus kedua belah pihak mengupayakan. Jadi al-mu'asyaratu bil ma'ruf itu adalah kalau dalam tafsir disebutkan bil ijmal fil qaul wan nafaqah wal mabit. Nah, itu. Jadi fokusnya ada 3 nih. Mu'asyarah bil ma'ruf itu ada pada 3 titik ya, 3 titik utama. Yaitu baik atau bagus atau sempurna dalam 3 hal. Fil qaul, dalam qaul itu ucapan. Ya, ucapan verbal. Kemudian an-nafaqah, nafaqah itu materi. Ya, materi. Kemudian al-mabit itu urusan ranjang. Ini udah dewasa semua ya. Jadi ada 3, pertama verbal, kedua material, ketiga seksual. Ini yang harus dirawat nih. Ini harus dibangun dengan kasih cinta dan kasih sayang. Ya, secara verbal. Verbal itu bisa bentuknya ucapan, bisa bahasa ya, bisa bahasa ucapan, tulisan, isyarat badan, ataupun mungkin sekedar simbol-simbol. Sekarang kan banyak simbol nih. Banyak simbol-simbol tuh. Ya, gitu kan banyak stiker-stiker itu bisa diberikan ke pasangan kita sebenarnya. Seperti itu. Kalau kita jauh dikit kirim tuh seperti itu. Ya jangan sampai kita kepada orang lain rajin WA, rajin ngasih kabar, kepada pasangan kita nggak pernah. Ini secara verbal kita harus perbaiki, ya. Secara verbal harus kita perbaiki. Makanya untuk para laki-laki harus belajar apa? Ya, belajar merayu, belajar menggombal gitu kan. Kenapa ke orang-orang kepada pasangan haramnya aja gombal gitu kan? Kenapa kita kepada pasangan haram nggak gombal? Ya harus selalu begitu tuh. Ya, harus selalu memberikan atau mencari kata-kata yang membuat perempuan itu menjadi tertarik, menjadi dekat, menjadi sayang gitu. Karena pada prinsipnya perempuan itu kan senang dengan rayuan kan gitu ya. Dengan rayuan seperti itu. Perempuan senang dengan rayuan. Jadi secara peran, makanya Rasulullah mencontohkan kan kepada istrinya panggilan-panggilan yang menandakan ya Humairah gitu kan. Dengan wahai yang pipinya kemerah-merahan gitu kan. Jadi panggilan-panggilan disebutkan seperti itu. Ya, jadi ada panggilan-panggilan khusus antara pasangan kita. Ini untuk fungsinya untuk merawat dengan verbal itu kan. Kalau dalam dunia motivasi juga begitu, Pak. Kalau kita nggak semangat, coba lihat tuh. Kita ngaca sambil pukul-pukul kepala, semangat kan itu. Jadi kalimat itu kan mempengaruhi gitu. Kalimat itu mempengaruhi. Ya, kalau kita ada masalah dengan pasangan, kita ungkapkan dengan kata-kata, pasangan sayang saya terus berulang-ulang seperti itu. Sehingga kemudian akan menjadi satu kebiasaan. Bahkan diciptakan budaya-budaya gitu kan. Kalau saya kebetulan saya tuh perbanyak sedikit ya, karena saya orang introvert, perbanyak sedikit kalau ngomong tuh karena tuntutan langsung ngomong aja. Padahal kalau aslinya saya pendiam. Tapi saya biasanya dengan tulisan, dengan istri itu ngasih tulisan-tulisan. Setiap event ulang tahun, momen tertentu saya buatkan puisi gitu kan. Saya buatkan puisi, atau kalau nggak bisa buat puisi, saya ambilkan lagu-lagu yang lagu cinta tapi dipersamakan dengan bayangan untuk pasangan kita kan, seperti itu. Jadi buat event-event seperti itu. Ya, jadi harus kita latih ya, harus kita latih seperti itu. Sehingga secara verbal
Ini menjadi penguat ya, menjadi pupuk tumbuhnya sakinah gitu kan, dengan kalimat-kalimat kita secara verbal. Kemudian material ya, material juga ini ya, secara ya tanggung jawab utama suami ya, tapi sekarang memang faktanya ya, kita semua mungkin menyaksikan fakta berkeluarga sekarang, termasuk saya, itu suami istri kerja, itu kan di Al-Furqan mungkin sama, di sekolah saya juga begitu, suami istri kerja sehingga dari sisi income istrinya sharing income gitu kan. Saya aja beli rumah kan sharing income gitu kan? Sehingga ya sharing income dengan pasangan seperti itu. Nah ini kan perlu komunikasi juga, perlu dikomunikasikan, walaupun secara atur SK ya, secara SK dari Allahnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima anfaqu ya, karena infaknya tadi, karena nafkahnya. Bagaimana kalau nafkahnya penghasilannya lebih besar istri? Apakah kaumnya gugur? Kan tentu enggak. Nah, jadi istri juga tidak kemudian makanya dalam hak kewajiban harus kita ketahui, harus kita pahami, tapi dalam prakteknya kita saring aja gitu. Saling berbagi, saling walaupun secara finansial kadang-kadang ya istri mungkin bisa lebih besar, dan fakta memang ujiannya berkeluarga sekarang begitu. Kalau dalam dunia pekerjaan rata-rata yang perempuan tuh karirnya lebih bagus gitu. Karirnya lebih bagus di berat. Nah, tapi itu kemudian tetap ya posisi karena SK Allah nggak berubah ya, posisi pimpinan itu ada di suami, walaupun secara finansial mungkin ini sharing income sifatnya. Ini bagian ibadah. Makanya di antara infak ya atau sedekah yang paling baik dari seorang perempuan adalah sedekah dia kepada suami dan keluarganya. Artinya dia punya penghasilan kemudian disedekahkan untuk menopang ekonomi keluarga. Itu sedekah. Dan di zaman Rasul juga banyak peristiwa ini. Termasuk Rasulullah sendiri kan ketika awal pernikahan kan ditopang ekonominya oleh Siti Khadijah gitu kan. Apalagi Rasul fokus dakwah ya, sehingga mungkin tidak sempat dia untuk mencari maisha. Maka Siti Khadijah ada juga istri-istri Rasul juga yang mandiri rata-rata memberikan ekonomi ya, menyumbang. Jadi itu biasa dalam prakteknya gitu, dalam prakteknya seperti itu. Jadi terkait dengan materi ini perlu ada komunikasi, makanya ada komunikasi bersama atau ada fase-fase tertentu. Ini mohon maaf, saya juga pernah mengalami satu fase ya, namanya hidup kan, kadang-kadang kita dulu saya bekerja di satu institusi, kemudian nggak betah, keluar ingin bisnis, ternyata bisnis saya nggak berjalan sesuai dengan rencana gitu kan. Baru setahun sudah gugur ya, sehingga kemudian akhirnya ya penopang keluarga pemasukan istri yang rutin gitu kan ya, seperti itu. Ada pernah satu fase seperti itu. Biasa kan kita mengalami dinamika dalam berkeluarga, tapi kemudian tidak menjadi itu ya bubar pernikahan, kan nggak begitu ya. Walaupun secara hukumnya perempuan boleh ya, ketika suaminya tidak lagi optimal dalam memberikan nafkah boleh mengajukan ya, boleh, tapi ya lebih baik lagi kalau dia bisa bersama-sama membangun gitu ya. Kalau kaitan ekonomi bisa bersama-sama membangun sehingga kemudian tumbuh bersama seperti itu. Itu kemudian, nah yang ketiga adalah secara mabit, secara seksual. Ini juga perlu diperhatikan karena salah satu bukan utama tapi ya yang penting dari pernikahan adalah terkait dengan kita punya pasangan itu karena ingin menyalurkan hasrat seksual kita ingin, karena seksual itu kan satu kebutuhan instinktif ya dari seluruh dari kita laki-laki atau perempuan itu ada kebutuhan, maka itu disalurkan lewat lembaga yang sah pernikahan dengan pasangan yang sah, istri dan suaminya gitu. Maka itu harus kita kelola Bu, Bapak Ibu ya, harus kita kelola. Mohon maaf ya, saya suka lihat-lihat tuh curhat-curhat di konsultasi ya, konsultasi di koran. Dulu pernah mungkin Bapak Ibu yang seusia dengan saya atau di atas saya, ada dulu di koran Kompas itu ada konsultasi keluarga tuh. Saya ingat psikolognya Laila C.H. Budiman tuh. Di situ ada tuh. Laila ya Pak ya, itu istrinya Arif Budiman. Itu banyak tuh. Di antara yang sering muncul tuh ada perempuan tuh Dia yang sering curhat perempuan jadi di curhat itu dia tidak merasakan kenikmatan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Banyak yang seperti itu. Ada seorang perempuan yang sudah anaknya 1 bahkan 3, 4, 5 anak, tapi selama pernikahannya dia tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan badan dengan pasangannya gitu. Jadi dia hanya sekadar gugur kewajiban aja gitu. Secara kewajiban istri harus melayani, tapi juga istri juga punya hak untuk bisa merasakan hubungannya itu. Nah maka perlu apa tuh?
perlu memperbaiki ini, dirawat ini, bukan verbal, material, seksual juga. Karena komunikasi yang paling private ya, yang paling puncak komunikasi suami istri ini, yang paling hebat tuh ketika dia bisa mengkomunikasikan terkait dengan hubungan seksual, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau habis berhubungan seksual adakan evaluasi. Nah, adakan evaluasi. Makanya kata Rasul kan mengingatkan, jangan kau datangi istrimu seperti hewan mendatangi pasangannya gitu. Ya kan? Lihat tuh, kayak di film-film binatang kan ada sekarang channelnya ya, suka ada tuh filmnya. Datang langsung udah pergi aja betinanya. Bahkan kayak ayam tuh sampai pergi aja jalan, udah gitu. Nggak seperti itu. Karena ini termasuk yang paling ini spesial nih, ya, yang harus terkomunikasikan dengan baik. Ya. Kenapa misalnya orang mencari keluar, misalnya dalam bahasa bapak tuh yang umum tuh jajan katanya. Kenapa suka jajan dengan petik gitu ya? Rata-rata kan karena gitu. Ya. Karena dia mungkin mendapatkan di luar, harusnya ya bapak ibu semuanya, bapaknya juga, ibunya juga begitu kan. Ya, ketika ada masalah tolong diselesaikan gitu. Diselesaikan, jangan kemudian escape gitu kan. Ketika ada masalah, misalkan masalah suami kan biasanya kan tidak bisa memberikan kepuasan dan seterusnya, istrinya juga tidak bisa merasakan kenikmatan, itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan dengan baik. Karena 3 problem. Nah, inilah yang menjadi 3 problem dasar pasutri ini Bapak Ibu sekalian. Ini dari penjelasannya ada 3 dasar yang harus kita verbal ya. Jadi ucapan-ucapan kita, ungkapan kita itu kan harus, kalau lihat di filmnya Habibie gitu ya. Ketemu aja langsung ungkapin sayang, ungkapin cinta, ungkapin seperti itu. Itu harus kita ini kan, kita praktekkan biasa gitu. Sehingga terbiasa kalau kita biasakan terbiasa seperti ini, ungkapan itu. Jadi kemudian secara materi dan secara seksual. Ini 3 problem dasar pasutri. Nah, ini. Maka kuncinya apa? Kuncinya di komunikasi sekalian ya. Kuncinya di komunikasi pasutri. Kita bisa mengkomunikasikan ya secara verbal, komunikasi material. Misalnya kalau ada kondisi misalnya penghasilan suaminya nggak mencukupi, nah itu harus terkomunikasi dengan baik. Itu kan terkomunikasi dengan baik. Sehingga istri kan menerima ya, ketika istri jangan mentang-mentang suami main dalil gitu Pak. Dalil boleh lah. Dalil harus nerima itu, tapi harus terkomunikasi dengan baik ya. Kedua belah pihak harus menerima dengan baik gitu, terkomunikasi dengan baik ya. Seperti itu. Kadang-kadang kan dalam perjalanan ekonomi keluarga kan tidak mulus ya. Ada yang seperti ini, ada yang kayak roller coaster gitu, naik turun, kadang dapat besar, kadang enggak gitu. Ada yang rezeki macan kalau kata orang tua saya itu kan, dapat besar tiba-tiba kemudian enggak lagi sekian tahun gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan kemudian secara seksual ini harus terkomunikasi. Dan puncak komunikasi puncak komunikasi yang harus terbangun tuh komunikasi seksual. Coba silakan masing-masing merefleksi seperti apakah itu sudah. Karena kalau teorinya kan secara teori ya, kalau saya baca teori Tao ya, Tao tentang seks gitu ya, itu seks itu kan orangnya akan bahagia ketika seksualitasnya itu terpuaskan gitu, secara seksualitas gitu kan, akan terpuaskan. Nah, maka kita harus merasakan, kalau belum ada rasa puas di salah satu atau kedua belah pihak, coba dikomunikasikan gimana sih cara supaya membangun bisa kita merasakan kepuasan kedua belah pihak, seperti itu Ibu, Bapak ya sekarang. Makanya Quran kan sangat memberikan sex education yang sangat sopan ya. Di antaranya tentang apa? Tentang nisa hukum harsulakum ya. Perempuan itu seperti sawah ya, seperti ladang bagimu. Maka gimana caranya? Berarti ladang itu harus diapain? Ladang itu harus dicangkul ya. Harus dicangkul, harus disiangi gitu ya, harus dikasih siram, dikasih pupuk ladang itu. Bagaimana cara nyangkulnya? Gimana? Cara nyangkulnya? Nisa hukum harsulakum. Gimana Bu? Ada yang tahu nggak ayat itu? Nisa hukum harsulakum. Nah ini perempuan itu ibarat ladang. Mohon maaf, ini ibarat perumpamaan untuk apa? Ini untuk organ seks perempuan sebenarnya. Nah, kalau bahasa itu jebretnya, itu organ seks perempuan itu kayak ladang gitu bagi laki-laki itu. Maka apa kata Allah? Fa'tu harsakum. Maka cangkulah, datangilah ladang itu. Gimana caranya? Annasyi'tum. Ya, mana caranya? Mau nyangkul dari belakang ke depan, mau nyangkul dari depan ke belakang, mau nyangkul dari pinggir ke pinggir, itu terserah, asal di ladangnya gitu. Asal bukan di ladangnya gitu. Itu kan seperti itu.
Nah, itu seperti itu. Makanya coba lihat. Perempuan Madinah itu termasuk perempuan yang ekspresif gitu ya. Perempuan yang ekspresif, datang kepada Rasulullah, aku dengan suami tapi nggak merasakan kenikmatan. Dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, mohon maaf nih. Ini ada semua di sirah ya. Di antara di antara teknik mendatangi ladang itu orang perempuan Madinah itu terbiasa ada laki-laki yang datang ke Rasulullah, Rasulullah katanya, celaka kenapa? Aku mendatangi istriku, tapi dari belakang katanya. Gimana? Wah, Rasul ketawa, ya nggak apa-apa. Maka muncul ayat fa'tu harsakum anasyi'tum, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nah itu mungkin perlu didiskusikan ya secara khusus dengan pasangan kita. Gitu. Mohon maaf Bu ya, ini perlu misalnya, ini saya sedikit yang ini ya. Kenapa misalnya perempuan tidak merasakan kepuasan? Kenapa perempuan tidak merasakan kepuasan? Karena apa? Karena tadi kita coba searching Bapak-bapak ya. Karena kita mungkin tidak tahu titik-titik sensualitasnya. Harus tahu sama-sama tahu titiknya. Mungkin tiap orang berbeda. Pasangan kita berbeda. Mana titik mana yang perlu disentuh? Kalau kata Ari Lasso sentuhlah dia di mana gitu kan. Nah, dia akan kelepek-kelepek gitu ya. Nah, itu harus tahu tuh. Kalau suami kita nggak tahu, tolong ibu kasih tahu nih, Bapak, aku nih senang diginiin. Nah, gitu. Terus terang, nggak apa-apa. Senang bagian ini yang ini gitu. Karena lama eksplorasinya kan, masa puluhan tahun belum tahu nih. Belum tahu tentang tentang kebiasaan pasangan kita sudah tahu gitu. Ya. Kemudian kita membangun kebersamaan seperti itu. Itu ya mungkin sedikit. Nah, ini komunikasi pasutri. Ya, dia harus dibangun komunikasi. Ini mungkin sebagai sedikit lagi mungkin ya, 15 menit lagi. Ini contoh aja nih, contoh nah ini contoh aja nih. Ini bisa di tipsnya bisa di internet ya. Caranya mudah Bu, cari tipsnya bagus-bagus dipraktekkan dengan suami gitu, dengan pasangan kita ya. Ini ada 10 kiat membangun komunikasi pasutri ya. Nah, pertama lakukan komunikasi dengan landasan cinta. Nah, ini lakukan dengan motifnya dengan cinta nih. Mawaddah warahmah itu landasannya itu. Ya, kita harus mengupayakan itu. Kayak saya nih udah 27 tahun menikah kan. Kalau tidak disetrum mungkin getarannya hilang lagi gitu. Tapi setiap event kita bayar. Makanya saya dulu ketika belum ada corona ya, setiap ulang tahun pernikahan saya ke Bandung biasanya mengunjungi tempat-tempat dulu kan kita ketemu di Bandung, sehingga mengunjungi tempat-tempat dulu kita pernah ini kan melewati masa-masa di Bandung, itu saya datang lagi sebenarnya. Coba sekarang karena corona jadi nggak, mungkin 2 tahun ini nggak. Jadi ada tempat-tempat yang spesial yang kita ini kan, atau mengenang peristiwa-peristiwa yang indah yang sebelumnya. Nah, jadi suami istri hendaknya mungkin bisa dibaca nih, saya cepat aja nanti saya berikan ini ya. Ini kemudian mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang ini dengan landasan cinta ya. Kemudian suami menjauhkan diri perasaan saling curiga, saling tidak percaya, saling menuduh ya, saling menyalahkan, karena mereka berdua saling mencintai dan serta menyayangi. Itu bukan terus. Bahwa kita saling menyayangi, saling mencintai. Ya, engkau lah pasanganku segala macam. Gitu kan. Nah, jadi landasan berkomunikasi landasan cinta. Sehingga tidak muncul kata-kata yang keras dan pedas ya. Selalu lemah lembut ya. Perhatikan dengan penuh kelemah lembutan. Jangan sampai kita mungkin ya di sini mungkin bapak-bapaknya ketika berhadapan dengan bunda-bunda atau ustazahnya yang guru bisa ngomong baik-baik ya kan, sopan, tapi kok istrinya kita kasar malah gitu kan. Itu kebalikan. Justru dengan istri harus lebih lembut lagi gitu. Harus lebih lembut seperti itu. Itu kemudian yang kedua, pahami ragam komunikasi. Nah, ini pahami nih. Jadi banyak tadi saya sampaikan komunikasi itu bukan hanya berbicara atau ngomong ya. Komunikasi adalah menyampaikan pesan secara tepat ya. Maka media bisa beraneka ragam dengan cara bicara, menulis, ekspresi wajah seperti itu kan. Kemudian apalagi bahasa tubuh ya, lewat berbagai dengan teknologi. Itu biasakan tuh ya. Biasakan ya. Kalau saya misalnya mohon maaf nih, kalau saya sudah punya kode-kode dengan istri itu kan. Ya, kode-kode dengan istri kalau ini dia biasanya begitu ya. Kemudian sehingga tanpa berbicara, tanpa ini tersampaikan lewat ekspresi bahasa tubuh ya. Belayan, tangisan, elusan, pelukan, senyum mesra,
kelingan mata, angkuhan kepala, jabat tangan, cium di kening, wajah, ya dan sebagainya. Ini menyampaikan pesan. Ya, coba bisa dilakukan seperti ini, diupayakan ya, agar seperti itu. Jadi pahami ragam komunikasi. Jadi bukan hanya ngobrol, ya. Nggak mesti kita jago ngobrol kayak Irfan Hakim, misalnya, ngobrol depan, nggak mesti seperti itu. Suaminya pendiam nggak apa-apa, saya juga pendiam orangnya. Tapi kemudian bisa banyak ragam-ragam yang di delivery, disampaikan. Kemudian, kemampuan memahami dan pesan lewat komunikasi nonverbal. Ini sangat banyak membantu mengatasi kebuntuan hubungan suami dan istri, seperti itu. Jadi ciptakan gitu ya, hubungan-hubungan yang nonverbal, gitu kan, segala macam gitu kan. Miliki sifat empati, ya. Miliki sifat empati, jadi jangan memaksakan kehendak kepada pasangan. Jadi kalau ada kebuntuan, maka kita saling berempati, ya. Tunda dulu segala macamnya, sehingga kemudian ketika perasaan itu sudah bagus, sudah baik, maka kemudian kita baru melakukan hubungan komunikasi. Misalnya ketika istri sedang menangis, sedih, ya, dan suami bisa empati, ya. Atau sebaliknya suaminya emosi, ya, lagi rubek, lagi banyak tuntutan kerja, istri juga harus empati, seperti itu. Ya, sehingga kemudian ketika muncul rasa saling empati, bisa saling memahami. Yang keempat, komunikasi secara fleksibel. Ini fleksibel, ya. Jadi jangan hanya mengadakan satu gaya, ya, dua gaya, tapi banyak, ya, gaya-gaya komunikasi. Jangan gaya-gaya komunikasi, ya. Luas, ya. Kemudian misalnya suami tidak bisa bercanda, istri bisa menikmati gaya yang sedang bercanda, ya. Atau seorang istri yang tidak suka serius, hendaknya bisa berhubungan dengan suami walaupun suasananya serius. Jadi itu, ya, masing-masing sudah memahami ininya kan, memahami fleksibilitasnya. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Jadi kita kadang-kadang perlu mendengar, ya. Atau dalam bahasa Sunda itu ada pesan orang tua saya kepada saya sebelum menikah, ada filosofi repok gitu. Rep itu ngobrol, rep itu diem, pok itu ngomong. Jadi kalau satu pasangan diem boleh ngomong, ya. Kalau yang satu ngomong, yang satu harus diem gitu. Sehingga kemudian tidak terjadi pok ngomong-ngomong akhirnya tinggi-tinggian. Ya, satu saling mengalah, ya. Harus saling mengalah, ya, gitu. Jadi pendengar yang baik, ya. Kalau istrinya memang kosakata perempuan kan banyak, ya, sehingga cenderung mereka dalam tanda petik cerewet, misalkan banyak ngobrol, nah, itu dipahami, ya, dipahami. Bagus tuh ada saya baca flyernya Gus Baha, ya, nggak tahu Gus Baha atau belum yang ngomongnya. Gus Baha tentang istrinya, dia kan orang yang nggak pernah marah sama istrinya, Gus Baha itu, ya. Gus Baha kenal, ya, banyak YouTube-nya tuh. Kata dia, kenapa Gus nggak pernah marah sama istri? Ya, kata saya tuh kalau saya marah, kalau saya balas kemarin istri, ya saya nggak dapat pahala, gitu. Jadi istri marahnya istri jadikan sebagai ladang pahala, kan ditempatkan sebagai ibadah, gitu. Jadi istri ngomel itu pahala, udah diam kita sabar, gitu kan, seperti itu. Jadi sebagai bagian dari mendapatkan pahala. Itu. Kemudian yang keenam, jangan menyakiti hati pasangan. Nah, ya, kita jangan sekali-kali menyakiti hati pasangan, ya. Dengan penuh, tidak ada kalimat gaya bahasa yang menyakiti hati pasangan atau menyinggung perasaannya, ya. Kendati muncul beda pendapat, beda keinginan, beda persepsi, namun tidak boleh saling menyakiti hati perasaan. Suami istri harus tetap saling menghormati dan menjaga kebaikan hubungan mereka. Ini harus kita pertahankan. Jadi jangan saling menyakiti. Kemudian yang ketujuh, memilih tempat dan waktu. Nah, ini perlu cari waktu yang tepat, yang waktu ketika akan mengkomunikasikan sesuatu. Kalau ada kebuntuan, cari tempat waktu yang pas. Cari tempat waktu yang pas. Biasanya komunikasi yang paling efektif itu komunikasi yang ketiga tadi, komunikasi seksual, itu akan selesai. Jadi kalau kita bertengkar dengan istri, ketika kita bisa alihkan kepada komunikasi seksual, itu justru menambah semakin semakin bagus, semakin baik hubungan kita, ya. Kita bisa berujung ke situ, ya, berujung ke situ. Kadang-kadang sesuatu yang kurang baik misalnya, kalau kita kelola itu bisa jadi kebaikan. Contoh tadi saya searching, ya, di internet tentang asal muasal brownies kukus, ya. Ini terkenal tuh di Bandung dulu, ya, brownies kukus. Kalau ke Bandung biasanya orang tuh pesan brownies kukus. Itu ternyata tuh kue gagal sebenarnya. Orang buat kue lupa pakai pengembang, ternyata nggak ngembang kuenya gitu. Tapi ada tekstur yang lain, ternyata dia walaupun nggak ngembang lembut gitu, ya. Kayak keras duluan, tapi dalamnya ternyata lembut gitu, sehingga terkenal tuh brownies itu, ya, kue brownies kukus itu kue gagal yang kemudian dikelola, sama kayak kita juga gitu kan, ya. Hal-hal yang buruk dari pasangan kita kelola sehingga jadi satu kebaikan, nah, jadi menjadi enak, menjadi baik, ya. Jadi perbedaan pendapat itu menjadi bumbu, ya. Kalau nggak ada beda pendapat, nggak ada pertengkaran,
itu tidak ada bumbunya, ya. Tapi jangan sampai kebanyakan. Ibarat memasak ya. Ya, memasak perlu garam, perlu gula ya, secukupnya gitu. Tapi kalau nggak ada garam, nggak ada gula itu nggak enak masakan. Yang ke-8 jauh kritik dan celaan. Jangan suka mengkritik dan mencela kita ya. Jadi jauhi prinsipnya orang tidak suka dikritik dan dicela. Ya, seperti itu. Jadi walaupun akan mengkritik, memberikan masukan, berikan masukan pada saat yang tepat ya, pada saat yang tepat. Yang ke-9 perbanyak. Nah ini, perbanyak menggunakan 3 kata ajaib nih. Maaf, tolong, terima kasih. Kita suka nggak menggunakan? Kalau meminta istri mengambilkan sendok, maaf nih atau maaf bu, maaf sayang, minta tolong, nah, tolong ambilin ini. Nah, jadi dibiasakan seperti itu. Ya dibiasakan menggunakan maaf, minta tolong, terima kasih kalau sudah diberikan seperti itu. Ya itu. Mungkin sekarang kan berlainan ya, tipe berkeluarga sekarang berlainan polanya ya. Kalau saya lihat, mohon maaf nih, kayak mertua saya orang Lintang ya, nikah sama sesama orang Lintang, dia benar-benar laki-laki Lintang asli gitu. Jadi sampai cerita istri saya tuh sampai dia sendok aja nggak tahu di mana itu tempatnya. Saking ketika mau makan duduk di meja, mertua saya yang perempuan tuh semua saya, oh mbak, nih, makanlah mbak, ini sendoknya ini lah. Sehingga ketika mertua yang perempuan saya meninggal, bingung dia, hanya berpindah-pindah tinggal di anak satu, anak yang lain. Pernah tinggal di rumah saya duduk di meja, ayo makan kek, mana sendoknya katanya, mana ini. Jadi benar-benar harus sampai sekarang seperti itu disiapin. Itu yang dulu ya. Kalau sekarang mungkin berbeda ya, apalagi suami istri kerja gitu kan. Saya juga begitu, karena dulu istri saya kerja, sekarang udah resign ya, kerja. Jadi kalau dia pergi duluan ke kantor, bilang bi itu ayam udah diangkat di kulkas, tinggal goreng aja kalau mau makan siang. Saya goreng sendiri gitu. Nah itu hanya kan harus ada keseimbangan baru di situ, harus saling membantu kan seperti itu. Itu mungkin yang perlu dibangun ya, sehingga ketika meminta pun walaupun kepada pasangan kita ya kita minta maaf, minta tolong ya segala macam. Kemudian yang ke-10 tegaskan sikap Anda mencintainya. Ini pun perlu diulang-ulang nih. Ya, ini perlu diulang-ulang bahwa kita tegaskan bahwa kita mencintainya gitu kan. Seperti itu. Sering nggak coba? Bisa diambil tuh, banyak tuh. Kalau kita nggak bisa buat syair, cari lagu-lagu sekarang banyak tuh. Lagu-lagu tapi kita untuk pasangan kita. Dan terakhir mulai saja ya jangan nunggu. Jadi kalau ada kebuntuan komunikasi, sebenarnya gini, pengalaman saya sebenarnya kalau buntu komunikasi itu karena apa? Karena masing-masing ego gitu. Nggak ada yang ego yang minta maaf duluan gitu. Ya, harusnya memang salah satu pihak udah gitu. Jangan lebih dari 3 hari kalau buntu. Harus ada yang salah satu yang minta maaf gitu. Minta maaf pasti istri kita, atau kita yang minta maaf istri kita pasti akan maafkan. Atau kalau istri kita yang minta maaf kita harus maafkan gitu. Sehingga kemudian cepat mungkin ketika ada komunikasi yang buntu bisa kita selesaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bisa menjadi inspirasi ya, menjadi bahan kita bagaimana. Intinya sakinah itu adalah sebuah target ya, untuk mencapainya bagaimana kita kemudian merawat ya, mawadah dan rahmat dirawat ya. Dengan cara apa? Dengan cara secara verbal, material dan seksual kita terus perbaiki ya, kita komunikasikan seefektif mungkin sehingga tidak terjadi miss. Itu mungkin ini terakhir. Nah, nah ini mungkin lagunya bisa di searching di internet, cukup bagus nih. Ini saya dengan istri ya. Biasanya saya membuat seperti ini, ada lagu-lagu saya buatkan seperti ini. Ini ketika saya ini di Masjid Unpad ya. Tempat-tempat kalau kita ini juga salah satu cara. Saya biasanya setiap event-event perjalanan saya buatkan, kemudian cari-cari yang kira-kira ini buatkan. Ini videonya udah kurang bagus nih. Ya cukup mungkin itu sebagai, karena waktunya sudah nih. Ya itu.